Kalau bagi kami Ya. untuk lembaga keumatan, terutama untuk GMKI, GAMKI, dan PIKI, di mana kita bernaung, rumah ini dan kita selalu ada. Kalau bisa lebih dari 24 jam kita akan selalu ada begitu. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita bincang-bincang lagi dengan salah seorang Sri Kandi kita ini, yang luar biasa, tokoh kita dari Dairi, Kota Sidikalang. Sang kakek on location berada di markas Sri Kandi kita ini. Namanya Delpi Masdiana Ujung. Wah, selamat pagi. Selamat pagi juga kakek. Iya. Para sahabat sang kakek, lihat nih, wajahnya aja udah gembira, senyum. Jadi menunjukkan bahwa dia ini memang seorang pejuang. Ini katanya ada kegiatan ini yang diketuai oleh Sri Kandi kita, Delpi Masdiana Ujung ini. Kegiatan besar di Dairi ini, Natal Gamki Sumut. Gimana ceritanya? Iya benar kakek. Kami selaku kader Gamki ditugasi, diberikan tanggung jawab oleh DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sumatera Utara untuk makobasi gitu ya, dalam bahasa Batak makobasi lah gitu ya. Ada tiga ya, mempersiapkan benar, gitu mempersiapkan. Ya? Ada 3 acara yang sekaligus akan kita laksanakan. Yang pertama ini yang kita lakukan ini, Sang Kakek on Location. Saya kurang tahu, kami merasa bangga lah Sidikalang Dairi ini menjadi tuan rumah dari Sang Kakek on Location. Mudah-mudahan baru ini yang pertama gitu ya. Ini yang pertama. Ini baru ini pertama Sang Kakek on Location. Biasanya di markas Sang Kakek ini gitu. Di Jakarta. Di Jakarta. Ini jauh ini di Sidikalang gitu. Bawa kru kemari, Sang Kakeknya langsung di sini. Kita bangga benar. Dan yang kedua itu acara yang pertama. Kemudian acara yang kedua adalah kita rangkaikan dengan perayaan Natal DPD Gamki Sumatera Utara sekaligus juga dengan DPC Gamki se-Sumatera Utara, di mana tuan rumahnya adalah DPC Gamki Kabupaten Dairi, yang kemudian kita yang diberikan tugas untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian yang ketiga, mumpung para Pandawa-Pandawa ini hadir di Dairi ini, kita sempatkan juga curi ilmu dari mereka melalui sharing motivation, yang kita lakukan juga nanti setelah perayaan Natal. Kita akan melaksanakan sharing motivation dengan beberapa orang narasumber, termasuk Sang Kakek ini. Nanti menjadi karena Sang Kakek ini kan motivator juga. Namanya kegiatan kan sharing motivation. Ya. Jadi harus motivasi. Sang Kakek harus sharing, harus membagi motivasi-motivasi dari Sang Kakek. Begitulah kurang lebih. Itulah kalau Sri Kandi bicara gitu, selalu memuji orang lain, padahal dia orang dan hebat. Dan pantas dipuji gitu Bang. Kakek ya. Jadi dengan 3 rangkaian ini, penugasan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sumut ini, kira-kira apa mau diambil hikmahnya? Ini dalam rangka menjelang Konperda Gamki juga ya ke depannya? Benar sekali kakek, karena dalam waktu dekat sebenarnya kan sudah harus, tetapi karena pandemi COVID sehingga harus terkendala, kemudian harus memilih waktu yang tepat untuk itu. Jadi sekaligus ini memang momen ya untuk bisa konsolidasi DPD Gamki Sumatera Utara itu. Sekaligus kita bisa saling menjalin silaturahmi dengan DPC-DPC lainnya. Kemudian juga tentu banyak tujuan-tujuan, goal-goal yang kita pikirkan yang akan kita wujudkan melalui kegiatan-kegiatan ini. Mengingat Ketua DPC Gamki Dairi kan masih baru dilantik oleh DPD kurang lebih 2 atau 3 bulan. Seperti 3 bulan ya. Jadi ini DPC baru ya? Iya, jadi DPC dengan gitu pengurus yang baru, dengan masih semangat yang baru. Walaupun di tengah pandemi COVID seperti ini ingin berbuat sesuatu. Karena ada Sri Kandi sebagai seniornya ya, namanya Delpi Masdiana Ujung. Siap membantu gitu siap membantu. Ya kalau muda-muda pun pengurusnya
kalau ada seniornya seperti Delpi ini, ya siapa yang nggak percaya diri memajukan organisasi? Kalau bagi kami kayak untuk lembaga keumatan, terutama untuk GMKI, GAMKI, dan PIKI, di mana kita bernaung, rumah ini dan kita selalu ada. Kalau bisa lebih dari 24 jam kita akan selalu ada begitu. Jadi doanya lebih dari 24 jam sehari. Saking terbukanya rumahnya. Ini sang kakek on location juga di rumahnya loh. Ini hebatnya Sri Kandi kita ini. Begitu ya. Jadi semangat Makobayashi tadi melayani, mempersiapkan itu semua memang kuat ya. Benar sekali. Apapun, kapanpun gitu. Iya. Dan saya pikir itu kita dapatkan ketika kita berGMKI. Kemudian saya juga menjadi pengurus DPD GAMKI Sumatera Utara bersama Adindalan dan Marbun di periodenya yang pertama. Jadi kita banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan untuk lebih mengetahui jati diri kita lebih bisa mengaktualisasi diri. Saya belajar itu di GMKI. Dan sang kakek ini salah satu mentor saya ketika di GMKI seperti itu. Mentornya rupanya sang kakek itu juga ya. Makanya kalau moto kami seperti moto kita dulu juga, sekali layar terkembang surut kita berpantang. Jadi dikasih 3 tugas ini. Gak boleh gigi mundur ya? Iya, gak boleh gigi mundur ini. Agak tren ini sekarang. Gak boleh gigi mundur seperti ini. Itu. Ini kan gini. Dalam pergerakan organisasi selalu persoalan kita ada masalah gender. Berkurangnya para perempuan, women leads menuntut dulu bahwa perempuan harus mempunyai hak yang sama terhadap pergerakan apapun, perjuangan apapun. Itu kira-kira gimana itu di GAMKI dan di menurut pengalamannya Delpi Mesdiana Ujung ini seperti apa? Apakah masih ada bias gender atau diberi kesempatan yang sama? Puji Tuhan sampai saat ini saya hampir tidak pernah mengalami itu bias gender. Karena waktu di GMKI pun saya diberikan banyak kesempatan dan peluang-peluang. Saya masih ingat betul waktu itu ada semacam seminar yang dihadiri oleh 3 partai politik yang ada pada waktu itu ya, Golongan Karya tambah 2 partai politik lainnya. Kemudian sang kakek ini saya ingat yang jadi moderator pada waktu itu. Saya mewakili GMKI cabang Medan menjadi peserta di seminar tersebut. Jadi ketika sudah sesi untuk diskusi, saya tunjuk tangan bersama dengan teman-teman kader-kader laki-laki yang lain. Saya yang diberi kesempatan pertama karena yang perempuan duluan, kata sang kakek itu. Ya kan luar biasa itu. Jadi saya puji Tuhan hampir tidak pernah baik di situ, di organisasi, di GMKI, di GAMKI. Saya waktu masa periode pertamanya Adindalan dan Marbun, saya juga jadi wakil ketua di situ. Sekarang saya jadi bendahara Persatuan DPD PIKI Sumatera Utara, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Kemudian saya juga aktif di partai politik. Saya pikir saya tidak pernah dikesampingkan hanya karena saya perempuan. Jadi berarti bukan persoalan perempuan laki-laki ya. Siapa yang mau memanfaatkan kesempatan, begitu ya? Iya, betul sekali. Dan saya pun tidak juga kan nggak bisa juga. Dan saya pun tidak pernah mau cengeng kayak misalnya karena saya perempuan saya harus didahulukan, karena saya perempuan barang saya harus dibawa, karena saya perempuan saya harus dibeginikan. Saya bukan seperti itu pula begitu. Oh gitu ya? Iya, jadi saya siap bertarung dengan. Kalau menuntut sama, ya perlakuan juga sama gitu. Kesempatan itu. sama. Iya. Luar biasa. Hati-hati para sahabat sang kakek. Begini-begini. Ini pernah jadi ketua DPRD daerah ini. Nah, makanya pengalamannya banyak asam garam yang sudah dicicipi. Itu pesan bagi para kaum perempuan Indonesia. Jangan cengengesan menuntut, wah ini bias gender dan ini. Menurut beliau, jangan tunggu kesempatan jatuh dari langit. Iya. Tapi kita juga harus kejar, harus mengejar. Iya. Kalau mau bergerak bidang politik, ayo. Iya. Tidak ada batasan. Di organisasi tidak ada batasan. Cuman jangan harapkan akan diantarkan jabatan itu ke pangkuan kita. Ya enggak juga lah ya. Kan begitu kira-kira ya. Seperti Wah, itu, ini harus direbut bahwa perempuan juga punya hak yang sama dan dia menunjukkan itu. Jarang-jarang loh ketua DPRD menjadi ketua DPRD itu perempuan. Ini salah satu yang langka itu. Ada memang di beberapa daerah yang lain. Oleh karena itu kita berharap pesan dari Delpi Mesdiana Ujung, Sri Kandi, politik juga di daerah ini yang pernah jadi ketua DPRD menjadi catatan bagi para kaum perempuan yang ingin bergerak bidang organisasi. Jangan tunggu diberi kesempatan, tapi mari kita beraktivitas sebagai sebuah
organisasi yang memberi kesempatan yang sama. Ini menjadi ketua panitia Natal Gamki, Sumatera Utara. Wih, keren ini. Dibuat di Dairi lagi, bukan di Medan sebagai ibu kota provinsi. Lebih keren lagi. Tapi, itu tadi, semangatnya melayani. Makubasi tadi, mempersiapkan acara ini, melayani dengan baik. Saya kira ini rumahnya, kalau boleh lebih dari 24 jam, kita berdoa kepada Tuhan supaya dia sehat walafiat. Supaya rumahnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi banyak organisasi. Siapapun yang datang ke rumah ini, begitu ya? Karena kita juga asal datang ke sini selalu bersuka cita dan kita pulang dengan senyum. Bagaimana supaya perempuan-perempuan Indonesia bisa seperti Delphi Masdiana Ujung membuat bersuka cita setiap orang yang datang ke rumahnya. Wih, luar biasa. Kita doakan supaya itu muncul Sri Kandi baru seperti Delphi Masdiana Ujung. Tapi harus dididik juga kader-kader yang baru. Karena itu juga tidak ada kader yang jatuh dari langit, kan begitu? Ya, harus dididik juga. Jadi kita harapkan bahwa Delphi Masdiana Ujung menjadi pionir dari kaum perempuan untuk berorganisasi, untuk berpolitik. Boleh, kesempatannya sama dengan yang lain. Tapi jangan selalu minta didahulukan. Sama saja. Kalau kita tidak mau ditinggal, jangan pula mau didahulukan. Ya, sama-sama saja, punya kesempatan yang sama. Sebab menurut Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, perempuan laki-laki apapun agamanya, apapun sukunya, apalagi jenis kelaminnya, tidak ada masalah. Oke, para sahabat sang kakek, tak terasa percakapan kita dengan tokoh Sri Kandi kita ini, Delphi Masdiana Ujung ini, yang bisa kita petik beberapa butir-butir pemikirannya untuk perjuangan para perempuan dalam organisasi maupun dalam politik. Para sahabat sang kakek, jangan lupa like, comment, subscribe konten-konten Sang Kakek Network yang selalu menarik, informatif, dan solutif. Sampai di sini, para sahabat sang kakek. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.